iku Sugeng Dalu. Nah, kali ini aku minta kalian untuk mendengarkan sedikit curhatanku tentang lagu ini ya, karena ini real, benar-benar aku alami. Dan yang buat lagu ini terima kasih. Bagiku tidak menyindir aku, tapi pemicu semangatku untuk tetap berkreatif, berkarya dalam menghibur orang. Nah, sekarang aku mau nyanyi sedikit tentang lagu Jawa. Tulung rungokno senajan mung sedelok. Jangan muntah ya. Nih, aku tuh senang banget sama lagu ini dan terinspirasi sekali sama lagu ini. Nah, itu kenapa aku suka sekali dengan lagu ini ya. Ya, ini lagu sedikit seperti perjalanan hidupku. Kira-kira 9 atau 10 tahun yang lalu aku pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Dari sekian banyak masalah yang aku video dan aku beri judul alumni RSJ, itu baru sedikit cobaan dalam hidupku ya. Sebetulnya di luar itu tuh masih banyak, dan aku tuh belum siap cerita semua pada kalian. Kenapa aku bicara kayak gini, bilang kayak gini ya? Harapanku familiku semua yang di luar itu belajar menerima kenyataan, walaupun kenyataan itu pahit dan menyakitkan dan terkadang mungkin memalukan ya. Kita harus siap belajar menerima kenyataan. Demikian aku. Emang kenyataannya kayak gitu ya, aku harus terima. Bukannya aku, mungkin dalam benak kalian ada yang bertanya-tanya, alumni RSJ aja bangga? Enggak kayak gitu. Maksud tujuanku kayak gitu apa? Kita berusaha menerima kenyataan, dan apa yang kita lalui kemarin itu pemicu untuk kita semangat ke depan dalam menjalani hidup. Orang gampang bilang sabar, terima aja kenyataan. Orang gampang bilang kayak gitu, tapi pada kenyataannya itu berat loh. Banyak orang bilang tentang aku,
nih aku tuh ada, bukan maksud nyinggung siapa-siapa ya, aku tuh cuman hanya curhat dan memperkenalkan diriku ini. Itu kan aku ada dalam kumpulan ya, kumpulan itulah, BLT itu. Nah, di situ aku tuh maaf ya sama mas ketuanya tuh dibilang gini, beliau buka laptop, nih Mbak Lilis kategori orang kaya. Aku dengar kata itu tuh waktu itu tuh aku sedih, ingin nangis tapi nggak bisa. Kenapa aku harus nangis? Aku nggak ingin nangis, yang penting bagaimana caranya aku bisa keluar dari keterpurukanku ini. Karena si ketua ini kan nggak tahu siapa aku, mungkin dari faceku, muka apa, wajahku tuh ya emang dilihat seperti orang kaya. Itu ya emang dulu 22 tahun yang lalu emang aku pernah kaya, dan sekarang udah down downnya itu sampai di titik yang paling bawah mungkin ya. Itu aku mau berusaha menjelaskan, tapi bagaimana menjelaskan nih. Terus alhamdulillahnya itu ada orang survei ke rumah. Terus aku bilang sejujurnya, iya mas, emang dulu aku pernah orang tua aku pernah kaya, itu pun 22 tahun yang lalu. Sekarang aku juga ingin berusaha bangkit, tapi aku nggak bilang kalau aku tuh alumni RSJ, nggak bilang itu ya. Cuman aku bilang, ini aku sebetulnya tuh mataku agak ada masalah, saraf mata sama penyempitan lensa. Aku juga bilang sama yang survei itu, kalau mungkin aku nggak ada masalah sama mata, mungkin aku bisa kerja keluar. Aku pun juga nggak mau aku juga nggak mau kalau misalnya kalau aku masih bisa, aku juga nggak mau dapat bantuan itu. Berhubung itu terpaksa ya, aku terima semua demi ibuku dan anak-anakku. Itu sedikit cerita tentang ada yang bilang aku tuh kategori orang kaya. Tuh hatiku sedih. Kalau misalnya iya sih nggak apa-apa, pada dasarnya kenyataannya kan belum ya. Itu oke, aku terima. Terus bisa ya, betulnya tuh aku ngomong gini tuh mau nangis sebetulnya, tapi ya aku berusaha untuk share sama kalian. Semoga kalian kuat dalam menghadapi cobaan apapun. Insya Allah pasti kalian sanggup dan kuat. Ada kalimat yang mengatakan Allah itu memberikan cobaan tidak melampaui dari kemampuan umatnya, mungkin kayak gitu ya. Pada intinya cobaan itu diberikan kepada orang sesuai dengan kapasitas orang tersebut. Itu banyak sih masalah-masalah sebelum yang ada di alumni RSJ itu. Waktu aku SMA, aku juga harus menerima kenyataan
bahwa aku punya kakak laki-laki sebelum aku, intinya sebelum aku itu udah ada kakakku. Itu ya itulah cobaan itu. Bukannya aku mengungkit orang yang sudah meninggal ya, maksudnya tuh babeku ya, walaupun bagaimanapun aku tetap bangga sama babeku. Didikan beliau, semangat beliau yang mengajarkanku untuk harus berani dan bisa, itu sampai sekarang aku masih ingat ya. Meski sekarang setelah kematian beliau itu keluarga kami itu benar-benar hancur. Rumah ini pun tadinya mau dilelang sama bank. Intinya kalau babiku tidak meninggal, mungkin rumah ini sudah disita sama bank. Ya kembali lagi semua sudah digariskan sama yang kuasa itu. Nah, untuk kalian yang lagi terpuruk, lagi dapat cobaan, dapat musibah, ayolah kita bangkit. Kita pasti bisa melewatinya. Aku yakin kalian pasti bisa. Aku bisa, kalian juga harus bisa. Oke, demikian sedikit curhatanku tentang perjalananku yang sampai sekarang aku bisa sembuh dari keterpurukan. Bismillah, mari kita bersama-sama menghadapi cobaan yang begitu datang, kadang silih berganti. Kita harus kuat, kita pasti bisa melewatinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.